Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 703 Bukalah mata anjingmu lebar-lebar. Qi Jinkong, 7 tetua klan, Qi Jintian, dan yang lainnya semuanya menoleh untuk melihat ke arah Luming. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia telah membantu suku macan tutul merah, tetapi Gunung Emas Murni telah berulang kali menghentikannya. Dengan kepribadiannya, dia pasti sudah lama berbalik dan pergi. Alasan mengapa dia tetap tinggal adalah karena bulan merah. Kedua, jika dia berbalik dan pergi sekarang, dia pasti tidak akan dihargai oleh suku macan tutul merah. Dia ingin menggunakan kekuatan suku macan tutul merah untuk mencari tahu di mana Xie Nianxing berada. Karena kamu ingin melihatnya, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Tatapan Luming menyapu Gunung Emas Murni. Bas. Di saat yang sama, cincin merah muncul di atas kepala Luming. Ada 10 titik di cincin itu yang sama mempesonanya dengan bintang. 10 lampu pikiran. Dia menyalakan 10 lampu pikiran di tahap pertama. Qi Jinkong, tetua ketujuh, dan yang lainnya semuanya terkejut. Beberapa orang tua bahkan berteriak. Mata Gunung Emas Murni hampir keluar dari rongganya. Mulutnya begitu lebar sehingga bisa menelan bangkai tikus. Ia memandang Luming dengan bingung. Pada tahap pertama, Luming sebenarnya bisa menyalakan 10 lampu mental dan memasuki tahap sempurna. Haha, sudah kubilang, bakat Luming adalah yang terbaik di dunia luar bumi. Setelah keterkejutan awal Qi Yue, dia tertawa terbahak-bahak. Ini baru tahap pertama. Mungkin dia hanya beruntung dan mendapatkan benih api yang kuat yang memungkinkan dia menyalakan 10 lampu di tahap pertama. Bukan berarti kasus seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah, namun semakin lama semakin sulit untuk menyalakan lampunya. Saya akan melihat berapa banyak lampu yang bisa dia nyalakan di tahap selanjutnya. Kata Gunung Emas Murni dengan ekspresi gelap. Ayah benar, Qi Feng menimpali dari samping. Ah, benarkah? Lalu buka mata anjingmu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Kemudian, sebuah cahaya muncul lagi di atas kepalanya. Kali ini, 2 cincin muncul berturut-turut, 1 oranye dan 1 kuning. Kedua cincin itu sama dengan yang pertama. Keduanya memiliki 10 titik terang yang mempesona dan mempesona. Semua orang tercengang. Mata mereka membelalak kaget. 3 tahap pertama semuanya sempurna, dan dia menyalakan 10 lampu roh masing-masing. Ini terlalu mengejutkan. Wajah Gunung Emas Murni memerah, sementara Qi Feng tercengang. Bukankah mereka ingin melihatnya? Lalu, dia akan membiarkan dia memperhatikan Luming dengan baik. Lanjutkan menonton. Cibiran di wajah Luming semakin lebar. Saat berikutnya, 2 cincin muncul di atas kepalanya. Ada 2 cincin, 1 hijau dan 1 cian, dan masing-masing memiliki 10 titik terang. Kelima cincin itu bertumpuk satu sama lain, dan 50 titik terang hampir membutakan mata Gunung Emas Murni. Sempurna, semuanya sempurna. Kelima tahap itu sempurna. Ya dewa, apa yang baru saja kulihat. Petik 2. Keajaiban. Jenius. Dia jenius terkuat yang pernah saya lihat. Yue, benar, dia jenius nomor 1 di dunia luar. Beberapa tetua klan yang berusia ratusan tahun tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Mereka berteriak satu demi satu, wajah dan telinga mereka merah karena kegembiraan. Mulut kecil Qi Yue terbuka menjadi bentuk O saat dia berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi cahaya aneh. Adapun Gunung Emas Murni dan Puncak Murni, mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka memandang Luming, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bibir mereka bergetar tanpa henti. 5 panggung dan 10 lampu roh dinyalakan. Ini hanyalah sebuah legenda. Mereka belum pernah mendengar orang jenius seperti itu di dunia mereka. Faktanya, ada rumor di dunia ini bahwa 9 adalah batasnya dan tidak ada cara untuk menjadi sempurna. Dengan kata lain, menyalakan 9 lampu roh adalah batasnya. Kesempurnaan hanyalah sebuah legenda. Itu adalah alam yang diharapkan, tapi sekarang, itu benar-benar muncul pada seorang pemuda berusia 20-an. Kekuatan spiritualku saat ini seharusnya cukup, kan? Tatapan Luming terus tertuju pada Gunung Emas Murni. Ekspresi Gunung Emas Murni berubah, menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa membuka mulut.
Bagus bagus bagus. Kakak Lu memang jenius nomor satu di luar angkasa. Saya yakin saudara Lu akan mampu membuka segelnya. Qi Jinkong tertawa, matanya dipenuhi kegembiraan. Itu benar, adikku, silakan maju ke depan dan periksa susunan prasasti itu dan lihat bagaimana kamu bisa memecahkannya. Seorang tetua klan berambut putih berkata dengan sangat bersemangat. Selain Qi Jinkong dan Qi Feng, semua orang memandang Lu Ming dengan penuh harap. Mungkinkah Lu Ming benar-benar bisa melakukannya? Baiklah, Lu Ming mengangguk dan berjalan ke depan. Dia datang ke tempat yang penuh rune dan melihatnya dengan cermat. Dandan, bisakah kamu memecahkannya? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Segel di sini terdiri dari 3 formasi yang sangat berbeda. Jumlahnya lebih dari 100. 3 formasi berbeda itu saling terkait dan terjalin satu sama lain. Selain itu, semuanya merupakan formasi prasasti tingkat 6 yang sangat mendalam. Para leluhur suku Sirius, ular Yin, dan macan darah yang telah membentuk formasi semuanya adalah ahli prasasti tingkat 6 puncak. Sejujurnya, dengan pencapaian Lu Ming saat ini dalam Dao Prasasti, masih sangat sulit baginya untuk memecahkannya. Alasan dia menyetujuinya adalah karena Dandan telah memberitahunya bahwa hal itu dapat merusaknya. Omong kosong, apa kamu tidak tahu keberadaan seperti apa aku ini? Kepala dari 10 binatang perang teratas, saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya memahami astronomi di bagian atas dan yin dan yang di bagian bawah. Bagaimana mungkin susunan prasasti level 6 saja bisa menyulitkanku? Dandan mulai menyombongkan diri lagi. Tentu saja, dia melakukannya melalui transmisi suara, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Lu Ming sudah terbiasa. Dia langsung mengabaikan bagian di mana Dandan membual dan berkata, "Oh, bagaimana kita bisa memecahkannya? Nak, dengarkan. Kita akan mulai dengan 18 prasasti api, lalu 7 prasasti ledakan." Dandan mulai memberi petunjuk. Di antara jari-jari Lu Ming, nyala api hijau menyebar dan dia mulai menulis di udara. Rune muncul satu demi satu dan terbang ke tanah di pintu masuk ngarai ke arah yang berbeda. Semua orang dari suku macan tutul merah menatap dengan mata terbelalak. Aduh! Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar. Sebuah susunan bersinar dan mengembun menjadi serigala raksasa, yang menerkam Lu Ming. Hati semua orang menegang, dan mata gunung emas murni menjadi cerah. Namun, ekspresi Lu Ming tenang saat dia membiarkan serigala raksasa menerkamnya. Ketika serigala raksasa menerkam di depan Lu Ming, ia meledak dengan keras, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Formasi pertama telah rusak. Formasi pertama rusak. Ini benar-benar rusak. Qi Jinkong dan ketujuh tetua klan semuanya sangat gembira. Ayah, tetua, lihat. Aku benar, Lu Ming pasti bisa melakukannya. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ya, tapi segel ini terdiri dari 136 formasi. Semakin dalam Anda pergi, semakin sulit untuk dipatahkan. Kita harus melihat apa yang terjadi nanti. Kata Qi Jinkong. Pada saat yang sama, Lu Ming terus menuliskan rune. Satu demi satu, rune terbang ke tanah. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar dan seekor harimau raksasa berwarna merah darah menerkam dan kemudian menghilang. Formasi kedua rusak. Setelah itu, jari Lu Ming tidak berhenti. Dia terus menuliskan tanda di udara. Satu demi satu, susunan utama dipecahkan oleh Lu Ming. Lu Ming menerobos 18 susunan besar berturut-turut dengan kecepatan tinggi. Dia membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Bab 704 memecahkannya satu demi satu. Qi Jinkong dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat dan penuh harap. Mungkin kali ini akan berhasil. Semoga surga memberkati kita, semoga nenek moyang memberkati kita. Mereka berdoa dalam hati. Mungkin nenek moyang kuno tidak ingin suku macan tutul merah mereka dimusnahkan, jadi dia mengirimkan orang yang begitu jenius. Yang terpilih. Pada saat yang sama, Qi Jinkong dan beberapa tetua klan lainnya memikirkan kata ini dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Pada saat ini, Lu Ming menghela nafas lega. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Setelah menghancurkan 18 formasi, kekuatan spiritualnya tidak cukup. Dia perlu pulih. Kami akan menjaga tempat ini. Tidak ada yang diizinkan pergi. Perintah Qi Jinkong. Untuk berjaga-jaga, mereka secara pribadi menjaga tempat ini. Dan pada saat ini,
Ekspresi gunung emas murni menjadi semakin suram, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Qi Feng memandang Lu Ming dengan cemburu dan tidak ada yang lain. 3 jam kemudian, Lu Ming bangun dan melanjutkan memecahkan kodenya. Namun, mulai saat ini, susunannya menjadi lebih rumit dan kesulitannya meningkat. Kecepatan Lu Ming juga melambat. Kali ini, Lu Ming menghabiskan lebih dari 1 jam untuk memecahkan 18 susunan. Dia kemudian duduk bersila dan mulai pulih. Beberapa jam kemudian, Lu Ming berdiri lagi dengan senyuman di wajahnya. Dia menyadari bahwa memecahkan susunan dengan cara ini dapat memurnikan api energi mentalnya. Bisa juga dilatih. Dia merasa bahwa dia semakin dekat untuk menjadi alkemis peringkat 6. Lu Ming terus memecahkan kodenya. Namun, semakin jauh dia melangkah, kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada hari pertama, Lu Ming menguraikan total 50 formasi prasasti. Pada hari kedua, dia memecahkan total 30 formasi prasasti. Pada hari ketiga, dia menguraikan total 20 formasi prasasti. Totalnya ada 136, dan kini hanya tersisa 36. Namun, Lu Ming berhenti ketika dia mencapai 36 terakhir. Setelah merenung sejenak, dia berjalan menuju Qi Jinkong. Pemimpin suku Qi, 36 formasi prasasti berikutnya akan didasarkan pada formasi suku ular Yin. Mereka sangat kejam dan tidak stabil. Jika Anda tidak hati-hati, mereka akan meledak dan menghancurkan lembah. Kata Lu Ming. Ekspresi Qi Jinkong berubah dan dia berkata dengan cemas, lalu apa yang harus kita lakukan? Itu mudah. Lu Ming membutuhkan bantuan dari pemimpin klan Qi. Kata Lu Ming. Saudara Lu, tolong bicara. Biarpun kita harus mengerahkan seluruh suku macan tutul merah, itu tidak akan menjadi masalah. Nada suara Qi Jinkong tegas. Itu tidak terlalu serius. Saya hanya butuh beberapa bahan. Saya punya bahan di sini yang disebut pasir darah merah. Saya membutuhkan pemimpin klan untuk mengirim seseorang untuk memperbaikinya. Sebuah kartu giok muncul di tangan Lu Ming. Itu berisi metode pemurnian pasir darah crimson dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Dia menyerahkannya pada Qi Jinkong. Tidak masalah, tapi aku khawatir butuh 6 atau 7 hari untuk membuatnya. Qi Jinkong melihatnya dan berkata, tidak apa-apa, pemimpin suku Qi. Di manakah tempat berkumpulnya ular berbisa? Saya sendiri yang akan memburunya dan mengambil esensi darahnya untuk menyempurnakan bahan lainnya. Hanya dengan menggabungkan kedua bahan ini kita dapat menghancurkan 36 formasi terakhir. Kata Lu Ming. Tempat berkumpulnya ular berbisa. Di sebelah barat suku macan tutul merah terdapat lembah 10.000 ular. Ada banyak sekali ular berbisa di sana, tapi itu sudah berada di wilayah suku ular Yin. Kata Qi Jinkong. Tidak apa-apa, saya hanya perlu menyelinap dan membunuh beberapa ular berbisa. Lu Ming tersenyum tipis. Itu bagus. Adik laki-laki Lu telah bekerja keras beberapa hari ini. Beberapa hari bukanlah masalah besar bagi Anda untuk menghancurkan formasi. Pergilah ke suku macan tutul merah dan istirahat sejenak sebelum menyiapkan bahan. Meskipun ruang emas murni membuat cemas dan bersemangat, itu sopan kepada Lu Ming. Lu Ming adalah harapan suku macan tutul merah. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Jinkong meninggalkan beberapa tetua klan untuk menjaga tempat itu sementara dia dan tetua klan yang tersisa membawa Lu Ming dan Qi Yue ke suku macan tutul merah. Lu Ming, kamu belum pernah ke suku kami sebelumnya, kan? Aku akan mengajakmu berkeliling. Bagaimana keadaan di dunia luar? Kulitmu sangat putih dan halus. Juga, pakaian yang kamu kenakan sangat aneh. Sepanjang jalan, Qi Yue mengikuti Lu Ming dan terus mengobrol, menanyakan banyak pertanyaan. Lu Ming tersenyum pahit. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang gadis muda, Xuan Xin. Saat itu, Xuan Xin juga sangat penasaran dan terus bertanya. Lu Ming dengan santai menjelaskan dan mereka segera tiba di kota kuno. Ini adalah kota batu, dan bangunan di dalamnya semuanya terbuat dari batu. Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV itu artinya level. Kota batu itu ramai dengan orang-orang. Itu benar-benar berbeda dari kota-kota yang pernah dilihat Lu Ming di masa lalu. Itu dipenuhi dengan suasana yang eksotis. Ketika mereka tiba, Lu Ming tiba-tiba mendapat ide. Dia bertanya, pemimpin suku Qi, selama periode waktu ini, apakah ada orang lain seperti saya yang datang dari luar bumi? Ya, ada sekitar 100. Mereka semua tinggal di Aula Barat. Kami tidak membatasi pergerakan mereka.
Qi Jin Kong menjelaskan. Bisakah kamu mengajakku melihatnya? Kata Lu Ming. Dia ingin melihat apakah ada kenalan. Mungkinkah Xian Yanxing juga ada di sini? Tentu saja saya akan kembali dan memerintahkan orang untuk menyiapkan pasir darah merah. Paman ketiga, Yuer, kalian berdua ajak adik Lu dan pergi ke aula barat untuk melihatnya. Perintah Qi Jin Kong. Ya, ayah. Qi Yue berkata sambil tersenyum. Ada juga seorang tetua berambut putih yang membawa Lu Ming ke sisi barat aula. Sepanjang jalan, banyak orang mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang dari dunia luar yang datang dan menyebarkan berita tersebut. Mereka semua sangat penasaran. Di sisi barat terdapat istana batu yang sangat besar. Di dalamnya banyak terdapat rumah batu. Selama jangka waktu ini, lebih dari 100 orang telah tinggal di sini. Mereka semua berasal dari dunia luar, samudera astral yang kacau balau. Zhong Yuan sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun darah. Dia mengira bahwa dengan mendapatkan kunci harta karun Kaisar Bela Diri, dia akan bisa mendapatkan peluang tertinggi, memungkinkan sekte racun darah melonjak, dan dia akan mampu menembus semua penghalang dan mencapai alam tertinggi. Namun, dia tidak menyangka bahwa semua rencananya akan dirusak oleh Lu Ming, menyebabkan banyak orang bergegas ke harta karun Kaisar Bela Diri. Tidak hanya itu, setelah memasuki harta karun Kaisar Bela Diri, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, dia diburu kemana-mana. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mengikuti masyarakat suku Macan Tutul Merah ke suku Macan Tutul Merah. Pada saat ini, dia sedang minum dan mengobrol dengan dua ahli di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual di halaman. Saudara Zong, kurasa gunung suci di dunia bawah tanah kemungkinan besar berhubungan dengan harta karun Kaisar Bela Diri. Kita harus bergabung kali ini, kata seorang tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual. Itu benar, saya menduga ada jalan keluar dari gunung suci. Kita akan bisa meninggalkan tempat sialan ini. Seniman bela diri spiritual tingkat samudera tingkat ketiga lainnya juga membuka mulutnya untuk berbicara. Saya harap begitu. Zhong Yuan meminum secangkir anggur. Matanya berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Mencicit. Saat ini, pintu terbuka dan Lu Ming serta yang lainnya masuk. Orang-orang di halaman juga melihat ke arah gerbang. Dengan satu pandangan, mata Zhong Yuan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan dia berkata dengan suara dingin, "Kecil, itu kamu." Bab 705 Zhong Yuan putus asa. Lu Ming mendengar suara itu dan melihat ke arah suara itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Master Sekte Racun Darah. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Tetua berambut putih di depannya adalah Master Sekte Racun Darah. Dialah yang telah melukainya dan mencoba mencuri pedang gioknya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Hahaha, kecil, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu jika aku bertemu denganmu. Kamu benar-benar tidak beruntung bertemu denganku di sini. Saya akan melihat bagaimana Anda mati kali ini. Zhong Yuan tertawa dan berdiri dari meja, memancarkan aura yang menakutkan. Seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat keempat terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat dari seorang seniman bela diri di alam samudera spiritual tingkat ketiga. Auranya seperti lautan luas, menekan Lu Ming. Berdebar, berdebar, Zhong Yuan melangkah maju, menyebabkan tanah bergemuruh. Apa yang ingin kamu lakukan? Qi Yue melangkah maju dan berdiri di depan Lu Ming. Wajahnya menjadi dingin dan dia menatap Zhong Yuan. Jadi itu Nona Qi Yue. Nona Qi Yue, tolong minggir. Orang ini punya dendam padaku, aku harus membunuhnya. Zhong Yuan berkata dengan dingin. Bukan, ini suku Macan Tutul Merah. Kamu tidak diperbolehkan bertarung. Qi Yue berkata dengan dingin. Nona Qi Yue, sebaiknya kamu minggir. Kali ini, saya sudah berjanji kepada Anda bahwa saya akan pergi ke Gunung Suci untuk berpartisipasi dalam penilaian. Namun, jika saya tidak membunuh orang ini, jangan salahkan saya karena tidak melakukan yang terbaik selama penilaian. Zhong Yuan mencibir. Siapapun tahu bahwa ini adalah ancaman. Di antara 100 orang aneh yang datang ke suku Macan Tutul Merah kali ini, budidaya Zhong Yuan adalah yang terkuat. Dia telah mencapai alam samudera spiritual tingkat keempat dan merupakan kandidat paling menjanjikan di antara semua kandidat di suku Macan Tutul Merah. Beberapa hari ini,
masyarakat suku Macan Tutul Merah sangat sopan padanya. Mereka memperlakukannya sebagai tamu terhormat, jadi dia tentu saja memiliki kepercayaan diri. Aku ingin dia mati. Saat ini, Lu Ming berbicara. Setelah mendengar kata-kata Lu Ming, Zhong Yuan tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Dua tetua lainnya di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual juga tertawa. Haha, bocah ini adalah raja tingkat puncak. Apakah dia sudah gila? Dia sebenarnya ingin saudara Zhong mati. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Petik 2. Mungkinkah dia mengatakan ini untuk merindukan Qi Yue dan yang lainnya? Itu lebih konyol lagi, apakah menurutnya aku lebih penting daripada saudara Zhong? Pemuda itu tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Kedua tetua di tingkat ketiga dari tingkat samudera spiritual tertawa terbahak-bahak, suara mereka dipenuhi dengan ejekan. Namun saat berikutnya, senyuman mereka tiba-tiba berakhir. Itu karena Qi Yue memandang Lu Ming dan berkata, apakah kamu serius? Ya, aku harus membunuhnya. Lu Ming tegas dan tegas. Baiklah, jika adik Lu ingin membunuhnya, aku akan melakukannya. Ayo pergi, kata sesepuh klan Macan Tutul Merah dari samping. Dengan lambaian tangannya, boneka macan tutul besar muncul, memancarkan aura yang menakutkan. Tingkat samudera spiritual tingkat ketujuh. Cita ini memiliki aura yang setara dengan alam spiritual samudera tingkat ketujuh, dan kekuatan aura tersebut membuat hati orang berdebar-debar dan membuat mereka putus asa. Zhong Yuan tercengang. Dia memandang tetua klan Macan Tutul Merah dengan wajah pucat dan berteriak, apa yang kalian lakukan? Anak ini hanyalah seorang raja bela diri. Aku berkali-kali lebih kuat darinya. Hanya saya yang memiliki kesempatan dalam penilaian Gunung Suci. Kamu harus membunuhnya, bunuh dia. Adik Lu adalah dermawan suku Macan Tutul Merah kami. Apa yang dia katakan? Suku Macan Tutul Merah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Siapapun yang dia katakan akan dia bunuh, dia akan membunuh. Sekarang, mati. Tetua klan Macan Tutul Merah berteriak dengan dingin. Boneka cita itu mengeluarkan raungan panjang dan menerkam ke arah Zhong Yuan dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak, tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak yakin. Zhong Yuan meraung histeris saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun perbedaan antara boneka di alam samudera spiritual tingkat keempat dan boneka di alam samudera spiritual tingkat ketujuh terlalu besar. Cakar boneka citah merobek seluruh pertahanan dan serangan Zhong Yuan sebelum merobek tubuhnya menjadi dua. Master Sekte dari Sekte Racun Darah, seorang ahli maha kuasa di alam samudera spiritual tingkat keempat, seorang ahli yang namanya mengguncang lautan astral yang kacau, telah mati begitu saja. Dia meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu kenapa dia meninggal. Mengapa suku Macan Tutul Merah mendengarkan Lu Ming? Dua lelaki tua alam samudera spiritual tingkat ketiga melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan mereka hampir menggigit lidah mereka sendiri. Kemudian, mereka berdua menatap Lu Ming sambil gemetar. Punggung mereka basah oleh keringat dingin. Suku Macan Tutul Merah sebenarnya mendengarkan Lu Ming. Hanya dengan satu kata dari Lu Ming, seorang tetua suku Macan Tutul Merah bergerak dan membunuh Zhong Yuan dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Mereka semua telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa otak mereka sama sekali tidak dapat memahami. Lu Ming melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan Zhong Yuan. Dia juga melahap esensi darah Zhong Yuan. Kemudian, dia melihat kedua lelaki tua alam lautan jiwa dan berkata dengan suara dingin, kamu telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kamu bahkan tidak dapat memahami situasinya. Betapa menyedihkan dan menyedihkan. Wajah kedua lelaki tua itu benar-benar merah, dan mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Ini adalah kata-kata yang baru saja mereka berikan kepada Lu Ming. Namun, itu hanya terjadi sebentar dan Lu Ming telah mengembalikan kata-kata itu kepada mereka secara lengkap. Setiap perkataannya seperti tamparan di wajah mereka. Lu Ming mengabaikan mereka. Dengan Qi Yue memimpin, dia memeriksa tempat itu. Sayangnya, Xian Yanxing dan Jian Feiliu tidak ada di sini. Nona Qi Yue, saya membutuhkan ruang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kata Lu Ming. Zhong Yuan berada di alam samudera spiritual tingkat keempat, dan kekuatan esensi darahnya terlalu kuat. Dia harus mengasingkan diri untuk memperbaikinya. Tidak masalah.
Qi Yue membawa Luming ke area inti suku macan tutul merah dan mengatur sebuah kamar untuknya. Luming memasuki ruangan dan memasuki kuil tertinggi. Dia mulai memurnikan esensi darah. Dia telah menggunakan seluruh esensi darahnya untuk meningkatkan garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Semakin kuat garis keturunan prasasti penekan penjara, semakin kuat kekuatan teknik surgawi penekan penjara. Cakra perak ke-9 menjadi semakin terang. Pada akhirnya, itu sama terangnya dengan 9 cakra lainnya. Puncak alam raja tingkat 9. Namun, terlalu sulit bagi raja tingkat 9 untuk mencapai garis keturunan tingkat dewa. Setelah Luming memurnikan semua esensi darah Zhong Yuan, dia merasa bahwa dia masih jauh dari mencapai tingkat dewa. Dia tidak tahu berapa banyak lagi esensi darah yang harus dia konsumsi sebelum dia bisa naik ke tingkat dewa. Setengah hari telah berlalu. Luming keluar dari kamar. Luming, kamu sudah selesai dengan pengasinganmu. Saat Luming keluar, dia melihat Qi Yue. Kamu sudah menungguku. Luming mengangguk. Tidak juga, aku baru saja sampai. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Kata Qi Yue. Tidak, aku akan pergi ke lembah 10.000 ular untuk berburu ular berbisa. Bagaimana saya sampai di sana? Luming menggelengkan kepalanya dan berkata. Aku akan membawamu ke sana. Itulah wilayah kekuasaan suku ular Yin. Jika kita membawa terlalu banyak orang, kita akan menarik perhatian mereka. Bagaimana kalau kita pergi berdua saja? Petik 2. Kata Qi Yue. Baiklah. Luming mengangguk. Keduanya meninggalkan kota batu dan menuju ke barat. Lembah 10.000 ular terletak 30.000 mil sebelah barat suku macan tutul merah. Itu adalah wilayah suku ular Yin. Konon tempat ini dulunya milik suku macan tutul merah beberapa dekade lalu. Belakangan, suku macan tutul merah kehilangan sebidang tanah yang luas, dan kawasan lembah 10.000 ular jatuh ke tangan suku ular Yin. Mengendarai boneka tersebut, keduanya tiba dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini juga terjadi di bawah tanah. Jika berada di luar tanah, Luming tidak memerlukan setengah hari untuk melakukan perjalanan 30.000 mil. Bab 706 Keberadaan Xian Yanxing. Pegunungan yang luas terbentang sejauh mata memandang. Di tengah pegunungan yang luas, ada sebuah lembah yang sangat besar. Lembah itu panjangnya sekitar 100 mil, dan benar-benar sunyi. Ini adalah lembah 10.000 ular. Ada puluhan ribu ular berbisa di lembah itu. Binatang iblis lainnya tidak berani mendekati tempat ini, jadi tempat ini sangat sepi. Angin menderu-deru saat Luming dan Qi Yue duduk di atas boneka citah dan turun dari langit, mendarat di pintu masuk lembah 10.000 ular. Keduanya memelihara boneka tersebut dan berjalan ke lembah 10.000 ular. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum mereka bisa pergi jauh, seekor ular hitam berbisa melesat ke arah mereka seperti kilat hitam. Bang! Qi Yue menginjak tanah dengan ringan dan tanda muncul di tanah, membentuk formasi prasasti. Dari formasi prasasti, puluhan anak panah ditembakkan ke arah sosok hitam itu. Dengan suara lembut, ular hitam itu ditembakkan secara akurat dan terbang ke segala arah. Keduanya terus maju. Lembah itu sangat luas, setidaknya panjangnya 10 mil. Itu ditutupi dengan rumput liar yang lebat, tanaman merambat tua, pohon-pohon tua yang rendah, dan tumpukan puing. Di beberapa tempat, bahkan terdapat rawa-rawa yang berbau busuk. Lingkungan seperti itu paling cocok untuk berkembang biak ular berbisa. Saat mereka bergerak maju, mereka menghadapi cukup banyak serangan ular. Namun, semua ular ini berada di bawah kelas 5, yang setara dengan level Grandmaster seni bela diri. Apakah itu Luming atau Qi Yue, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Terlebih lagi, sari darah ular berbisa ini tidak berguna. Luming membutuhkan sari darah ular berbisa di alam raja bela diri. Ketika mereka berdua telah berjalan lebih dari 20 mil, tingkat ular berbisa mulai meningkat. Seekor ular berbisa berwarna-warni merayap menuju Luming. Ia menjulurkan dan menarik lidahnya, mengeluarkan kabut beracun. Ular berbisa tingkat raja. Saya akhirnya melihatnya. Senyuman muncul di wajah Luming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengulurkan cakarnya. Ular berbisa itu tidak dapat melakukan perlawanan apapun dan ditangkap di tangan Luming. Dengan goyangan inti esensialnya, ular berbisa itu berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di telapak tangan Luming, hanya ada 9 tetes sari darah yang berwarna merah dan seperti kristal, berguling-guling seperti mutiara berwarna merah darah.
Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Kemudian, Lu Ming menangguhkan 9 tetes esensi darah di udara dan dengan cepat mengukir rune dengan kedua tangannya. Satu demi satu, rune meresap ke dalam 9 tetes esensi darah. Setelah beberapa saat, 9 tetes esensi darah meledak dengan keras dan berubah menjadi awan kabut darah yang memenuhi udara. Selesai. Lu Ming tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan botol giok dan menyerap semua kabut darah ke dalamnya. Dia ingin menggunakan esensi darah ular berbisa untuk membuat kabut darah dan menggunakannya dengan pasir darah Crimson untuk memecahkan 36 formasi terakhir. Ini juga merupakan alasan mengapa tingkat tulisannya tidak cukup tinggi. Jika dia telah menjadi penulis tingkat 6 dan menguasai beberapa prasasti tingkat 6 dan susunan tingkat 6, dia tidak akan membutuhkan bahan-bahan ini untuk memecahkan 36 susunan. Namun, sebotol kabut darah jelas masih jauh dari cukup. Mereka berdua terus mencari ular berbisa tingkat raja untuk membuat kabut darah. 60.000 hingga 70.000 li jauhnya dari lembah 10.000 ular terdapat suku besar lainnya, suku ular Yin. Suku ular Yin sangat sakti. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah mencaplok banyak wilayah suku macan tutul merah, dan kekuatan mereka berkembang pesat. Suku macan tutul merah tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di kota kuno suku ular Yin, di atas paviliun yang terbuat dari batu besar, Xian Yanxing melihat ke kejauhan dengan alis berkerut. Dia tidak datang ke suku ular Yin atas kemauannya sendiri. Dia ditangkap. Sekarang, dia memakai cincin di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Cincin itu seperti ular yang melilit tubuhnya, dan diukir dengan tulisan yang rumit. Cincin ini memiliki kekuatan untuk menyegel ki asli di tubuh Xian Yanxing dan bahkan api prasasti. Dia tidak bisa menggunakan kultivasinya sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah kabur dari tempat ini sejak lama. Mencicit. Pintu kamar terbuka, dan seorang pria muda masuk. Pemuda ini bertubuh tinggi dan tampan, namun matanya panjang dan sipit, memberikan perasaan yang sangat suram. Begitu dia masuk, mata pemuda itu menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing. Matanya menyala karena keinginan kuat untuk memilikinya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Xian Yanxing mengerutkan kening. Nona Xie, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan membiarkanmu menderita jika kamu menikah denganku. Petik 2. Pemuda itu tersenyum tipis, yang membuatnya tampak semakin seram. Enyah. Xian Yanxing berteriak dengan dingin, sama sekali tidak sopan. Wajah pemuda itu menjadi dingin. Nona Xie, jangan lupa di mana kamu berada. Saya mencoba membujuk Anda dengan baik. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Enyah. Balasan Xian Yanxing masih berupa satu kata. Bagus, bagus, sangat bagus, mari kita tunggu dan lihat. Mata pemuda itu berkobar karena amarah. Dia mengamati tubuh Xian Yanxing beberapa kali sebelum dia pergi. Ini Jalang, aku ingin kamu berlutut dan memohon padaku pagi ini. Hati pemuda itu terbakar amarah. Apa identitasnya? Putra kepala suku ular Yin, calon penerus suku ular Yin, Yin Ke, memiliki bakat yang luar biasa. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Namun, beberapa hari yang lalu, saat dia melihat Xian Yanxing, dia terkejut. Xian Yanxing terlalu cantik, sangat berbeda dari wanita di dunia bawah tanah. Sebagian besar wanita bawah tanah itu kasar, dan kulit mereka berwarna perunggu. Xian Yanxing, sebaliknya, memiliki kulit seperti batu giok dan sosok yang anggun. Dia langsung tertarik padanya. Dia menangkap Xian Yanxing dan ingin dia menjadi selirnya yang ke-18. Namun, dengan kepribadian Xian Yanxing, hasilnya terlihat jelas. Bagaimana dia bisa setuju? Yin Ke berjalan di halaman dengan wajah muram. Tuan muda, ada apa? Wanita itu masih belum setuju. Seorang lelaki tua kurus berjalan mendekat dan bertanya. Itu benar. Bukan saja wanita Jalang ini tidak setuju, tapi dia juga menyuruhku pergi. Penatu Akui, apa yang ada dalam pikiranmu? Yin Ke bertanya. Tuan muda, karena pihak lain menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka mari kita gunakan kekerasan. Ayo masak nasinya saja. Orang tua kurus itu mencibir. Tetua Kui, aku sudah memikirkannya juga, tapi meski Yuan sejati dan api energi mentalnya tersegel, kekuatan fisiknya masih sangat kuat. Saya takut jika saya menggunakan kekerasan, dia akan bunuh diri. Kalau tidak, saya pasti sudah melakukannya sejak lama.
kata Yin Ke. Begitu dia memikirkan sosok anggun Xian Yanxing, api jahat membakar tubuhnya. Tuan muda, itu mudah. Ini adalah musim ular berbisa berkembang biak. Bunga keinginan ular mekar penuh di lembah 10.000 ular. Keharuman bunga keinginan ular tidak berpengaruh pada orang dengan Zhen Yuan atau api energi mental. Namun, tanpa perlindungan Zhen Yuan dan api energi mental, tubuh akan menjadi lunak dan kehilangan semua kekuatan. Pada saat itu, Tuan Muda Ren akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Orang tua kurus itu tersenyum sinis. Mata Yin Ke berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. Penatua Kui, kamu benar-benar bijaksana. Bagus, mari kita lakukan dengan cara ini. Penatua Kui, ajaklah beberapa orang bersamamu dan gunakan alasan pergi berburu untuk bersantai. Bawa pelacur itu bersamamu dan ikuti aku ke lembah 10.000 ular. Kali ini, aku ingin membuat pelacur itu merasa seperti dia akan mati di antara 10.000 ular. Baiklah, aku akan menyelesaikannya. Penatua Kui membungkuk. Tidak lama kemudian, Yin Ke, Xian Yanxing, Penatua Kui, dan 6 orang lainnya mengendarai 7 boneka ular raksasa bersayap dan menuju lembah 10.000 ular. Bab 707 Gadis Konyol, kamu di sini. Xian Yanxing tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi pihak lain menyambutnya dengan senyuman dan berkata bahwa ini hanya perjalanan berburu untuk bersantai. Xian Yanxing tidak bisa menolak. Jika dia menolak, dia takut pihak lain akan memaksanya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di lembah 10.000 ular. Sekelompok 9 orang masuk. Awalnya mereka memang berburu ular berbisa untuk dijadikan obat. Segera, mereka berada sekitar 30 mil jauhnya. Kalian tinggal di sini dan berburu ular berbisa. Saya akan membawa Nona Xian Yanxing ke depan untuk melihatnya. Perintah Yin Ke. Baiklah, Tuan Muda, kamu boleh pergi. Penatua Kui tertawa, tetapi ada sedikit kesuraman dalam senyumannya. Nona Xie, ayo terus maju. Yin Ke berkata pada Xian Yanxing. Xian Yanxing mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain setuju. Dia memutuskan bahwa jika pihak lain memiliki niat buruk terhadapnya, dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka melakukan apa yang diinginkannya. Xian Yanxing mengangguk dan mengikuti Yin Ke ke dalam. Segera, mereka berdua menempuh perjalanan 5 hingga 6 mil lagi. Bunga merah bermekaran di mana-mana. Bunga-bunga ini sangat aneh. Bentuknya seperti ular kecil. Mereka juga mengeluarkan aroma memabukkan yang sangat harum. Sepanjang jalan, Yin Ke tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Xian Yanxing juga perlahan-lahan menjadi rileks dan berjalan perlahan. Namun perlahan, Xian Yanxing merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia sangat pintar. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Wajahnya menjadi pucat. Dia berlari ke depan beberapa langkah dan berkata, Yin Ke, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu menggunakan racun untukku. Hehe, Yin Ke melihat bahwa tubuh Xian Yanxing memang lemah, dan dia tertawa jahat, aku tidak meracunimu. Namun tempat ini penuh dengan bunga senade sirih. Serbuk sari bunga ini seperti racun bagi mereka yang tidak dapat menggunakan esensi vital dan api spiritualnya. Siapapun yang menciumnya akan merasa lemas seluruhnya. Hahaha. Yin Ke tertawa. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Xian Yanxing terus mundur, merasa semakin lemah. Hehe, apa yang kamu lakukan? Jalang, aku tidak peduli apa statusmu di luar bumi, tapi sebaiknya kau bersikap baik di sini. Aku ingin menikahimu sebagai selir karena aku sangat menghargaimu, tapi kamu berulang kali menolakku, dan kamu bahkan berani memarahiku. Sekarang, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menolakku. Di mata Yin Ke, api menari-nari. Matanya menjelajahi seluruh tubuh Xian Yanxing, dan api di matanya menjadi semakin kuat. Jangan pernah memikirkannya. Xian Yanxing berteriak. Tulang punggungnya tiba-tiba bersinar dengan lampu merah. Kemudian, tubuhnya melesat ke depan dan berlari ke kedalaman lembah 10.000 ular. Brengsek! Yin Ke berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Xian Yanxing masih bisa menggunakan kekuatan aneh seperti itu meskipun esensi vital dan api rohnya telah disegel. Dia ceroboh dan Xian Yanxing berlari ratusan meter jauhnya. Dia segera mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, esensi sejati dan api energi mental Xian Yanxing tersegel. Tubuhnya istimewa,
jadi dia bisa meminjam sebagian kekuatan garis keturunannya. Namun, jumlahnya tidak banyak. Sebelum dia bisa berlari 1 mil, kekuatan garis keturunannya menghilang. Dia merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Yinke menyusul dari belakang. Hehe, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Aku akan melayanimu dengan baik nanti. Setelah berlari beberapa saat, tubuh Xian Yanxing dipenuhi keringat. Keringatnya membasahi pakaiannya, menyebabkan pakaian itu menempel erat di tubuhnya. Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Api jahat Yinke meledak saat dia melihatnya. Seluruh tubuhnya terasa panas dan dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Mata Xian Yanxing menunjukkan sedikit keputusasaan. Dia menyentuh pinggangnya dan belati pendek muncul di tangannya. Dia menempelkannya ke dadanya dan menatap Yinke dengan tekad, jika kamu ingin menggunakan kekerasan, aku akan mati. Langkah kaki Yinke terhenti dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa Anda bahkan tidak menginginkan hidup Anda. Lalu, dia melangkah maju. Lu Ming, bodoh, kamu di mana? Mungkin, kamu dan aku tidak akan pernah bertemu lagi. Xian Yanxing menutup matanya dan menusukkan belati ke jantungnya. Pemberitahuan untuk penyebutan kata LV, itu artinya level. Di kedalaman lembah 10.000 ular, Lu Ming mengeluarkan botol giok dan menyimpan awan kabut darah. Dia kemudian mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tidak nyaman sejak tadi. Dia merasa sangat kesal. Ini agak sulit dipercaya. Di ranah Lu Ming saat ini, hati seni bela dirinya stabil. Kebanyakan hal tidak akan membuatnya merasa gelisah. Tapi barusan, dia merasa kesal dan gelisah, tapi dia tidak tahu alasannya. Nak, ada apa? Ada yang salah dengan kondisiku. Dandan tahu keadaan Lu Ming. Aku tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa aku merasa kesal sejak tadi. Aku terus merasakan perasaan tidak enak ini. Kata Lu Ming. Kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Semakin dalam basis kultivasi seorang seniman bela diri, mereka akan semakin terhubung dengan hukum alam semesta dan pikiran mereka akan menjadi jernih. Oleh karena itu, emosi apapun yang muncul bukan tanpa alasan. Sesuatu pasti akan terjadi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Di zaman kuno, ada orang-orang berkuasa yang bahkan bisa memprediksi beberapa bagian masa depan. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tunggu sebentar. Dandan menutup matanya dan melambaikan sepasang cakar depannya, menghasilkan tulisan. Beberapa saat kemudian, Dandan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan cemas, tidak bagus, bocah, kekasih kecilmu dalam bahaya. Apa? Lu Ming tertegun tetapi dia segera menyadari bahwa Dandan sedang membicarakan Xian Yanxing. King kecil, ada apa dengannya? Di mana dia? Lu Ming bertanya dengan cemas. Jaraknya hanya beberapa mil, cepatlah atau akan terlambat. Teriak Dandan. Bas. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Ming meledak. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia keluar dari janda ular. Mata Qi Yue berkedip dan tulisan muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap. Dengan sebuah penutup, dia berubah menjadi pantom dan mengikuti. Jarak beberapa mil ditempuh dalam waktu beberapa tarikan napas di bawah ledakan penuh Lu Ming. Ketika Lu Ming tiba, dia melihat belati Xian Yanxing menusuk jantungnya. Darah mengalir keluar dan itu pemandangan yang mengerikan. Ledakan. Pada saat ini, seolah-olah guntur meledak di benak Lu Ming. Dia secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi hanya dengan sekali melihat pemandangan ini. King kecil. Lu Ming meraung dan menerkam Xian Yanxing seperti sambaran petir. Dia menggunakan inti esensialnya untuk melingkari lengan Xian Yanxing, menghentikan belatinya untuk melanjutkan. Namun, Lu Ming masih agak terlalu lambat. Belati Xian Yanxing telah menembus ototnya. Sebagian darinya telah menembus ke dalam hatinya. Untungnya, kedalamannya tidak terlalu dalam. Lu Ming melingkarkan tangannya di pinggang Xian Yanxing. Inti esensialnya melonjak ke dalam tubuh Xian Yanxing dan melindungi jantungnya. Gadis bodoh, kamu di sini. Kupikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming dengan bingung. Dia bahkan tidak berkedip, takut semua ini hanyalah mimpi. Jangan katakan apapun, Lu Ming berkata saat esensi vitalnya terus mengalir ke tubuh Xian Yanxing. Esensi vital Combat Dragon miliknya sangat aktif dan berhasil menyegel meridian jantung Xian Yanxing. Di saat yang sama, luka Xian Yanxing perlahan pulih.
Dia bersukacita karena dia telah tiba tepat waktu. Jika dia datang lebih lambat, mungkin itu akan menjadi perpisahan abadi. Bab 708 Niat membunuh seperti air pasang, membunuh Yin Ke. Kemunculan Luming mengejutkan Yin Ke sejenak. Pada saat ini, melihat perilaku intim Xian Yanxing dan Luming, kecemburuan muncul di matanya. Dia berteriak dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Dia wanitaku, pergilah." Bas. Saat ini, Qi Yue tiba. Qi Yue, apakah itu kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke wilayah suku ular Yin. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Yin Ke dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia melihat Qi Yue. Ying, melihat Yin Ke, wajah Qi Yue merosot. Luming mengangkat kepalanya dan menatap Yin Ke. Niat membunuh yang kejam meledak dari tubuhnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Hari ini, kamu harus mati." "Haha, nak, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Bocah, kamu berani memegang wanitaku. Aku akan membuatmu memohon kematian." Yin Ke mencibir. "Membunuh." Luming melambaikan tangannya dan boneka serigala raksasa itu muncul, menerkam ke arah Yin Ke. Golem Dewa peringkat keempat. Ekspresi Yin Ke sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, boneka ular raksasa muncul. Itu juga merupakan boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Kedua boneka itu saling bertabrakan. Membunuh. Luming memegang Xian Yanxing dengan satu tangan dan melangkah maju. Sinar tinju yang menakutkan meledak ke depan. Kemanapun pancaran sinar itu lewat, lembah akan berguncang. Tanaman merambat tua di sekitar lembah meledak dan beberapa ular berbisa berubah menjadi bubuk. Ekspresi Yin Ke berubah, dan sebuah gulungan gambar muncul di tangannya. Setelah dia membuka gulungannya, sebuah perisai cahaya muncul dan menyelimuti Yin Ke di dalamnya. Di perisai cahaya, beberapa ular berbisa merayap tanpa henti. Ledakan, sinar kepalan tangan mendarat di perisai cahaya, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Namun, itu tidak rusak, dan Yin Ke terlempar. "Sialan, bunuh." Yin Ke mendarat di tanah dan mengeluarkan gulungan prasasti lainnya. Dia membukanya dan seekor ular raksasa yang panjangnya puluhan meter terbang keluar, menerkam Luming. Tombak naga yang tak terbatas muncul di tangannya. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan seekor naga sejati tiga warna terbang untuk bertabrakan dengan ular raksasa itu. Namun, naga sejati tiga warna itu tersebar oleh tabrakan ular raksasa dan terus terbang menuju Luming. Ekspresi Luming sedikit berubah. Ini jelas merupakan gulungan prasasti tingkat ke-6. Kekuatannya setara dengan serangan tingkat samudera spiritual tingkat keempat. Mengaum, Qi Yue mengendalikan boneka cita itu dan menerkam ke depan, bertabrakan dengan ular raksasa itu. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Suara udara terkoyak terdengar saat Kui tua tiba bersama 6 orang lainnya. "Elder Kui, bunuh bocah itu, dan tangkap Qi Yue dan perempuan jalang itu hidup-hidup." Teriak Yin Ke. Bas! Dan EBSP, suara mendesing. Energi mental yang kuat menyebar dari kepala Kui yang lebih tua dan yang lainnya, membentuk badai yang mengerikan. Boneka ular raksasa muncul di udara. Ini buruk. Itu adalah penulis tingkat dewa tingkat 5. "Luming, ayo cepat pergi." Ekspresi Qi Yue berubah drastis. Penatua Kui setara dengan seorang penulis di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. Dia telah menyalakan setidaknya 4 lampu spirit biru. Bonekanya juga setara dengan kekuatan tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual. "Qi Yue, bantu aku menjaga King kecil. Aku harus membunuhnya hari ini." Luming menurunkan Xian Yanxing dan mengarahkan tombaknya ke Yin Ke. Saat ini, Xian Yanxing sudah baik-baik saja dan berdiri di belakang Luming. "Haha, bocah nakal, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu masih ingin membunuhku. Kamu sedang bermimpi. Saya telah berubah pikiran. Penatua Kui, tangkap dia hidup-hidup. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian." Yin Ke tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat jahat. "Kak!" Penatua Kui mengendalikan boneka ular raksasa itu dan menerkam Luming. Lidahnya seperti pedang, menembus angkasa. Qi Yue mengertakkan gigi dan mengendalikan boneka cita untuk menyerang ke depan, tapi bahkan sebelum dia bisa bertukar dua gerakan dengan boneka ular raksasa itu, dia dikirim terbang. 6 orang lainnya juga sangat kuat. Boneka yang mereka kendalikan setidaknya berada pada tingkat samudera spiritual.
Bahkan ada 2 boneka ular raksasa yang berada di tingkat keempat samudera spiritual. Boneka Ciyue terjerat oleh boneka di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual, sementara boneka ular raksasa lainnya menyerang Luming. Glabella Luming bersinar dan ada jejak petir berenang di sekitarnya. Dia siap mengendalikan kuali petir dan melancarkan serangan fatal. Luming mengendalikan boneka serigala raksasa untuk menghalangi di depannya. Di saat yang sama, dia menginjak tanah dengan panik. Ya, awasi aku. Dandan mendarat di tanah dan terus mengayunkan cakarnya. Aduh, boneka serigala raksasa itu terjerat oleh seekor ular raksasa. Ia terus melolong dan menembakkan bunga api ke segala arah. Ular raksasa itu adalah boneka tetua Kui. Itu terlalu kuat. Boneka serigala raksasa itu mengeluarkan serangkaian suara dentuman dan meledak terus-menerus. Pada akhirnya boneka serigala raksasa itu hancur total dan menjadi tumpukan besi tua. Membunuh. Pergi. Luming berteriak. Formasi prasasti muncul dan membentuk busur besar. Sebuah anak panah ditembakkan ke arah Yin Ke seperti bintang jatuh. Lihat aku. Dandan melambaikan cakarnya, dan tanda padat muncul. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melilit 5 atau 6 boneka ular raksasa, mengikatnya dengan erat. Ekspresi Yin Ke berubah dan dia mengeluarkan gulungan jimat prasasti lainnya. Setelah membukanya, pedang tempur terbang dan bertabrakan dengan panah Luming. Membunuh. Ayo gunakan gulungan prasasti itu bersama-sama dan bunuh bocah itu. Penatua Kui berteriak dengan dingin. Jimat prasasti muncul di tangannya, begitu pula yang lainnya. Begitu dia membukanya, segala jenis serangan dilancarkan ke Luming. Ada pedang, es, badai, dan sebagainya. Semuanya merupakan serangan yang setara dengan tingkat samudera spiritual ke atas. Beberapa dari mereka bahkan berada di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual ke atas. Mereka terlalu kuat dan Luming tidak mungkin bisa memblokirnya. Dia akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Luming, Xian Yanxing dan Ciyue sama-sama berseru. Mati. Mata Luming dingin. Alisnya tiba-tiba bersinar terang. Sebuah kuali besar terbang keluar, dan kilat memenuhi udara. Saat kuali terbang, inti esensial Luming langsung tersedot hingga kering. Bahkan esensi hidupnya pun tersedot. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan 50 tahun hidupnya. Namun, Luming tidak peduli. Dia harus membunuh Yin Ke hari ini. Kuali petir dengan cepat bertambah besar seiring dengan kekuatan menakutkan yang keluar darinya. Seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, semua orang merasakan ketakutan menghadap langit. Mundur, mundur. Murid tetua Kui berkontraksi saat dia mundur dengan panik. Bukan hanya dia, tapi semua orang juga mundur dengan panik. Pada saat yang sama, gulungan rahasia muncul, dan layar cahaya menyelimuti tubuh mereka. Terutama Yin Ke, dia membuka semua gulungan prasasti dan setidaknya 7 layar cahaya menutupi tubuhnya. Ledakan. Kuali petir turun dan menekan segalanya. Kekuatan petir yang tak terbatas turun, menghancurkan semua kehidupan. Bang, bang. Selain tetua Kui dan Yin Ke, 6 orang lainnya tewas seketika di bawah kuali petir. Penatua Kui dan Yin Ke seperti dedaunan yang tertiup angin, terus-menerus melayang. Perisai cahaya di tubuh Yin Ke terus-menerus dihancurkan. Wajahnya penuh ketakutan dan dipelintir menjadi bola. Ledakan. Kuali petir jatuh dan dengan cepat menyusut. Ia terbang kembali ke Glabella Luming dan menghilang. Lembah 10.000 ular hangus hitam. Entah itu pohon-pohon kuno, rumput liar, atau ular berbisa, semuanya hangus hitam seolah-olah mereka baru saja mengalami kesengsaraan petir. Penatua Kui dan Yin Ke memuntahkan seteguk darah. Mereka tergeletak di tanah seperti 2 ikan mati, tidak bisa bergerak. Bab 709 Niat membunuh suku ular Yin. Ciyue tercengang. Dia tidak menyangka Luming tiba-tiba memanggil kuali besar dan membunuh 6 ahli suku ular Yin dengan satu serangan. Selain itu, dia telah melukai Kui Tua dan Yin Ke dengan parah. Semua ini membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Luming menghela nafas lega dan jatuh ke tanah. Sekarang, tidak ada jejak esensi sejati di tubuhnya. Wajahnya pucat karena umurnya yang tercabut. Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing tersentak dan berjalan untuk mendukung Luming, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tubuh Xian Yanxing kuat dan vitalitasnya kuat. Kini, luka di dadanya perlahan sembuh dan dia baik-baik saja. King kecil, bantu aku.
Saya ingin membunuh mereka, kata Lu Ming. Xian Yanxing mengangguk dan membantu Lu Ming berjalan maju. Pada saat ini, Tetua Kui dan Yin Ke terbaring di tanah seperti lumpur, setengah mati. Dalam situasi seperti itu, mereka secara alami tidak dapat mengendalikan boneka-bonekanya. Boneka ular raksasa itu semuanya seperti patung, tergeletak di tanah dan tidak bergerak. Bocah cilik, apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang, aku adalah tuan muda suku ular Yin, dan ayahku adalah kepala suku ular Yin. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Teriak Yin Ke. Kubilang, kamu harus mati hari ini, tidak peduli siapa kamu. Itu tidak akan mengubah hasilnya. Dengan bantuan Xian Yanxing, Lu Ming berjalan maju perlahan. Di atas kepalanya, api spiritual berwarna hijau menyebar. Tubuhnya lemah dan dia tidak bisa menggunakan esensi sejatinya, tapi dia masih bisa menggunakan api energi mentalnya. Bocah, aku menyarankanmu untuk melepaskan kami. Saya sudah mengirim pesan kembali melalui jimat transmisi suara. Jika kamu membunuh kami, kamu harus menghadapi balas dendam gila dari suku ular Yin. Pada saat ini, Tetua Kui mencibir. Dia nyaris tidak menggerakkan tubuhnya dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Haha, bagus sekali, Tetua Kui. Yin Ke tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berteriak, "Nak, ayahku sudah menerima kabar bahwa kamu pasti sudah mati. Sekarang, jika kamu melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri dan dengan patuh memberikan pelacur itu kepadaku untuk melayaniku, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu." King kecil, aku tidak bisa bergerak sekarang. Saya bahkan tidak bisa menulis prasasti. Aku serahkan keduanya padamu. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Penatua Kui dan Yin Ke. Baiklah, Xian Yanxing membantu Lu Ming duduk. Dengan belati di tangannya, dia berjalan menuju Kui yang lebih tua. Jalang, apa yang ingin kamu lakukan? Yin Ke meraung. Kamu berani. Penatua Kui meraung. Xian Yanxing tidak bergeming dan melangkah maju. Qi Yue datang ke sisi Lu Ming, ragu untuk berbicara. Puci. Xian Yanxing berjalan di depan Kui yang lebih tua dan mengayunkan belatinya. Kepala tetua Kui terbang jauh. Lalu, dia berjalan menuju Yin Ke. Tidak, jangan datang. Yin Ke ketakutan, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Lu Ming dan Xian Yanxing akan berani membunuh mereka setelah mengetahui bahwa berita tentang mereka telah sampai ke suku ular Yin. Dari mana mereka berani melakukan hal itu? Suku ular Yin merupakan suku terkuat di wilayah tersebut. Kamu seharusnya mengharapkan hari ini datang. Mata Xian Yanxing dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan kilatan belatinya, kepala Yin Ke jatuh ke tanah. Semua anggota suku ular Yin telah mati. Lu Ming, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pakar suku ular Yin mungkin akan segera datang. Kata Qi Yue. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Qi Yue menyingkirkan semua boneka ular raksasa yang masih dalam kondisi baik. Kemudian, dia mengendalikan boneka cita untuk membawa Lu Ming dan Xian Yanxing dan terbang kembali ke suku macan tutul merah dengan kecepatan tinggi. Lu Ming duduk bersila di punggung boneka cita, terus-menerus mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai memulihkan inti esensialnya. Efek samping dari penggunaan kuali petir terlalu jelas. Dia akan kehilangan seluruh esensi sejatinya dan tubuhnya akan menjadi lemah. Bahkan jika energi mentalnya masih menyala, dia tidak akan bisa menuliskan prasasti apapun. Sepertinya dia adalah seekor ayam yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kuali petir. Semakin kuat budidayanya, semakin kuat kuali petir setelah menyerap esensi sejati. Dengan budidayanya saat ini, ia seharusnya mampu menimbulkan ancaman fatal bagi para ahli di tingkat keempat dari tingkat samudera spiritual. Tapi dia mungkin tidak bisa membunuh mereka. Baru saja, ada dua master prasasti spiritual tingkat samudera tingkat 4 di suku ular Yin. Alasan mereka dapat membunuh mereka dalam satu pukulan adalah karena guru prasasti tersebut telah menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mengendalikan boneka-boneka tersebut, dan boneka-boneka tersebut terjerat oleh formasi dan tidak dapat berbalik untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan gulungan prasasti untuk melawan dan pertahanan mereka secara alami sangat berkurang. Itu sebabnya mereka dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dalam keadaan normal,
dia paling banyak akan melukai ahli spiritual tingkat samudera tingkat 4, tetapi tidak akan membunuhnya. Sedangkan bagi mereka yang berada di tingkat kelima dari tingkat samudera spiritual, mereka mungkin hanya akan menderita luka ringan. Tentu saja, jika Lu Ming bisa memasuki alam lautan jiwa, mentalitas guntur dan esensi sejatinya akan meningkat pesat. Kemudian, kekuatan kuali petir juga akan meningkat pesat. Iya, aku sangat lelah. Saya telah mengumpulkan begitu banyak energi, tetapi semuanya habis dalam sekali jalan. Nak, kali ini, kamu harus memberiku kompensasi yang baik. Dandan berbaring di bahu Lu Ming, memutar matanya terus-menerus. Beberapa jam setelah mereka pergi, hembusan angin kencang bertiup dan belasan ahli tiba di lembah 10.000 ular, menaiki boneka ular raksasa. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan ular berbisa melilit lehernya. Ketika mereka tiba, mereka dengan cepat bergegas ke kedalaman lembah 10.000 ular. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar, bocah dari dunia luar, suku macan tutul merah, bunuh, bunuh, bunuh. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Bahkan ular di lembah 10.000 ular gemetar dan menyusut kembali ke dalam guanya. Ketika Lu Ming dan yang lainnya kembali ke suku macan tutul merah, Lu Ming fokus memulihkan budidayanya. Pada saat ini, Lu Ming telah memulihkan aliran esensi vital dalam dantiannya. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar kristal roh kelas atas dan melahap energi di dalamnya untuk memulihkan budidayanya. Dengan jejak inti penting, kecepatan pemulihan Lu Ming telah meningkat pesat. Begitu Qi Yue kembali ke suku macan tutul merah, dia pergi menemui Qi Jinkong untuk melaporkan situasinya. Apa? Lu Ming membunuh Yin Ke? Suara kaget Qi Jinkong datang dari aula besar. Ya ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yue berdiri di depan Qi Jinkong dan berkata. Wajah Qi Jinkong tampak serius. Dia mengerutkan kening dan berkata, Yin Buhe hanya memiliki satu putra, dan dia selalu menyayanginya. Sekarang Yin Ke telah terbunuh, saya khawatir dia akan menjadi gila dan membalas dendam. Turunkan perintah untuk memperkuat pertahanan di semua tempat. Juga, saya akan segera memberitahu para tetua untuk datang ke sini untuk pertemuan. Suasana di suku macan tutul merah menjadi tegang, tetapi Lu Ming masih fokus penuh untuk pemulihan. Setengah hari setelah dia kembali ke suku macan tutul merah, esensi sejatinya akhirnya pulih ke puncaknya. King kecil, biarkan aku melepas segel di tangan dan kakimu. Lu Ming keluar kamar dan melihat Xian Yanxing. Sekarang, luka Xian Yanxing sudah jauh lebih baik dan dia hampir pulih sepenuhnya. Gadis bodoh, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan cemas. Aku baik-baik saja sekarang. Lu Ming berjalan mendekat dan memegang tangan Xian Yanxing di depan matanya. Dia mengamati segel cincin di pergelangan tangannya. Xian Yanxing sedikit tersipu saat Lu Ming memegang tangannya. Bab 710 mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, jari Lu Ming bergerak di udara dan tanda muncul satu demi satu. Kemudian, mereka memasukkan cincin di tangan Xian Yanxing. Prasasti indah muncul di cincin itu dan dua ular berbisa keluar. Ular berbisa itu tersebar di udara. Lu Ming memegang cincin itu dan mengguncangnya dengan inti esensialnya. Cincin itu pecah. Setelah itu, Lu Ming melepas semua cincin lainnya di tubuh Xian Yanxing. Ledakan. Begitu cincin itu dilepas, aura kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Lalu, perlahan menghilang. Bodoh, kamu menyelamatkan hidupku kali ini, jadi aku akan menarik kembali janjiku sebelumnya. Kata Xian Yanxing. Janji apa? Lu Ming tercengang. Tentu saja itu janji untuk menginjak-injakmu, bodoh. Xian Yanxing mengedipkan matanya yang besar dan memutarnya ke arah Lu Ming. Senyuman muncul di wajahnya. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia agak terdiam. Kemudian, matanya bersinar saat dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di pinggang Xian Yanxing. Bukankah kamu harus membalasku dengan tubuhmu karena telah menyelamatkan hidupmu? Lebih baik balas kebaikanmu sekarang. Merasakan panas dari lengan Lu Ming, wajah Xian Yanxing memerah. Dia melepaskan energi sejatinya dan melepaskan diri. Membalasku dengan tubuhmu. Kamu berharap. Melihat Lu Ming mengalami depresi, Xian Yanxing terkekeh. Tapi itu bukan tidak mungkin. Itu tergantung pada kinerja Anda di masa depan. Benar-benar, mata Lu Ming berbinar.
Palsu. Xian Yanxing tersenyum dan bertanya tentang pengalaman Lu Ming selama beberapa hari terakhir. Keduanya mulai mengobrol. Di aula pertemuan kepala suku macan tutul merah, suasananya sangat menyedihkan. Ketua, ada laporan dari depan. Suku ular Yin telah mengirimkan pasukan besar dan dengan cepat mendekati kita. Seseorang melaporkan. Sampaikan pesananku. Tidak perlu melawan di depan. Tarik kembali semua kekuatan dan tarik mereka ke kota kuno. Setelah Qi Jinkong memberi perintah, dia menoleh ke tetua klan dan berkata, "Sesepuh, ikut aku ke gerbang kota untuk menyambut Yin Buhai." Setelah itu, Qi Jinkong dan tetua suku macan tutul merah lainnya tiba di gerbang kota di sisi barat kota kuno. Saat ini, pasukan dalam jumlah besar telah dikerahkan di sekitar gerbang kota. Beberapa jam kemudian, angin menderu-deru, dan dunia dipenuhi dengan suara-suara samar. Di langit dan di tanah, boneka ular raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di setiap boneka ular raksasa duduk satu atau dua orang. Sekilas, setidaknya ada 10.000 boneka ular raksasa, berkumpul rapat, memenuhi seluruh langit. Di tembok kota suku macan tutul merah, serangkaian prasasti yang mempesona muncul. Sebuah formasi besar muncul, bersama dengan segala macam formasi pertahanan dan ofensif yang kuat. Pada saat yang sama, para prajurit dari suku macan tutul merah menarik busur dan memasang anak panah mereka. Ada tanda di anak panah, dan bersinar terang. Pertempuran besar akan segera dimulai. Kepala suku ular Yin, Yin Buhai, berjalan keluar dan berdiri di udara. Seekor ular berbisa melilit lehernya dan menjentikkan lidahnya. Mata Yin Buhai dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia memandang Qi Jinkong dan berkata, "Qi Jinkong, putrimu Qi Yue dan dua orang luar itu tercela. Mereka menyelinap ke wilayah suku ular Yin dan membunuh anak saya, Yin Ke. Sekarang, serahkan mereka bertiga, dan aku akan mundur dan melepaskan suku macan tutul merah kali ini." "Haha, Yin Buhai, kamu benar-benar pandai mengada-ada. Kudengar putramu yang ingin menajiskan pacar orang lain dan dibunuh dalam kemarahan. Dia terbunuh dalam serangan langsung. Bagaimana Anda bisa menyebutnya serangan diam-diam?" Petik 2. Qi Jinkong tertawa. Kekotoran apa? Merupakan suatu kehormatan bagi anak saya untuk menyukainya. Berapa nilai hidup mereka yang rendahan? Bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan anak saya? Qi Jinkong, saya menyarankan Anda untuk melihat situasinya dengan jelas. Jangan melakukan pemusnahan suku macan tutul merahmu. Yin Buhai berkata dengan dingin. Mustahil. Jawaban Qi Jinkong sangat tegas. Yin Buhai mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin suram. Matanya berkedip dan dia berkata, "Bagaimana dengan ini, Qi Jinkong? Aku tahu kamu tidak tega berpisah dengan putrimu. Aku tidak ingin kamu menyerahkan Qi Yue, tapi selama kamu menyerahkan dua makhluk luar angkasa itu, aku akan mundur." Mustahil. Qi Jinkong menjawab dengan dua kata yang sama. Wajah Yin Buhai menjadi gelap. Dia berkata, "Qi Jinkong, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Saya beri waktu 3 hari untuk membahasnya. Jika Anda tidak menyerahkan kedua orang itu setelah 3 hari, saya secara pribadi akan memimpin angkatan darat dan menghancurkan suku macan tutul merah hingga rata dengan tanah. Saya akan memastikan suku macan tutul merah akan musnah selamanya." Setelah mengatakan itu, Yin Buhai melambaikan tangannya dan membawa anak buahnya pergi. Tidak lama kemudian, pasukan suku ular Yin telah pergi. Bukan karena dia tidak takut dengan suku macan tutul merah. Hal utama adalah dia buru-buru mengumpulkan pasukan kali ini, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Jika dia gegabah menyerang suku macan tutul merah, dia takut kedua belah pihak akan menderita kerugian. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Saat suku ular Yin mundur, Qi Jinkong menghela nafas lega. "Menurunkan pesananku. Kumpulkan semua kekuatan suku macan tutul merah dan kirim mereka kembali untuk menjaga kota kuno. Sesepuh, ikuti saya kembali ke ruang pertemuan." Perintah Qi Jinkong. Sesaat kemudian, aula pertemuan suku macan tutul merah dipenuhi lebih dari 20 orang. Tidak hanya tetua suku macan tutul merah yang hadir, tetapi banyak juga tetua biasa. "Pemimpin suku, menurutku, sebaiknya kita serahkan saja kedua pemuda itu. Mengapa memulai perang dengan suku ular Yin demi dua orang luar?" Petik 2. Itu benar, Ketua. Kedua pemuda itu terlalu percaya diri. Mereka sebenarnya berani membunuh Yin Ke.
Mereka mencari kematian. Kita tidak bisa menyeret suku macan tutul merah turun karena dua orang dari alam luar. Beberapa tetua biasa mendesak Qi Jinkong untuk menyerahkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Tidak, suara Qi Jinkong terdengar. Tidak, kenapa tidak, ketua? Seorang tetua biasa bertanya dengan ragu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Lu Ming mampu mematahkan formasi yang menyegel pemimpin klan sebelumnya. Sekarang, dia telah memecahkan 100 formasi. Hanya tersisa 36. Dia akan mampu menghancurkan semuanya dalam beberapa hari. Pada saat itu, kami akan dapat menemukan manual prasasti rahasia suku kami dan mengembalikan suku macan tutul merah kami ke puncaknya semula. Kata Qi Jinkong. Suaranya seperti badai yang melanda seluruh tempat. Apa, ada hal seperti itu? Banyak tetua biasa yang terkejut. Lalu, mereka terdiam. Mereka akhirnya tahu mengapa Qi Jinkong melindungi Lu Ming. Hal ini terkait dengan naik turunnya suku macan tutul merah. Patriark, menurutku tidak. Sebuah suara terdengar, itu berasal dari Gunung Emas Murni. Dengan terjadinya peristiwa besar seperti itu, dia secara alami dipanggil kembali untuk berdiskusi. Gunung Emas Murni berjalan keluar dan berkata dengan keras, masih ada 36 susunan penyegelan lagi. Masih belum diketahui apakah Lu Ming benar-benar dapat menghancurkannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa menghancurkannya, lalu bagaimana jika kita mendapatkan manual rahasia penyempurnaan prasasti? Suku Ular Yin menghancurkan suku kami bahkan sebelum kami sempat naik ke tampuk kekuasaan. Saya pikir kita harus menyerahkan Lu Ming dan wanita itu untuk menstabilkan suku Ular Yin terlebih dahulu. Dengan begitu, setidaknya kita tidak akan hancur. Kata-kata Gunung Emas Murni menyebabkan banyak tetua berpikir keras. Memang benar perkataan Gunung Emas Murni itu bukan tanpa alasan. Jika suku tersebut dimusnahkan, apa gunanya mendapatkan manual rahasia prasasti? Qi Jinkong juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantahnya. Bab 711 Cara untuk Menang. Melihat ekspresi semua orang, wajah Gunung Emas Murni menunjukkan ekspresi puas diri, dan dia melanjutkan, apalagi, hanya tersisa 36 formasi penyegelan. Selama kita menyerahkan Lu Ming dan wanita itu, kita bisa menstabilkan suku Ular Yin. Kemudian, perlahan-lahan kita bisa memikirkan cara untuk mematahkan 36 formasi terakhir. Ini adalah rencana terbaik. Itu benar, apa yang dikatakan oleh tetua Gunung Emas Murni itu masuk akal. Seorang tetua angkat bicara, mendukung pernyataan Gunung Emas Murni. Hal ini menyebabkan kegembiraan muncul di mata Gunung Emas Murni. Saya keberatan. Lu Ming adalah dermawan klan kami. Jika kita memperlakukannya seperti ini dan tersiar kabar, apa pendapat orang lain tentang klan kita? Selain itu, yang terpenting saat ini adalah kebangkitan nenek moyang kuno. Selama kita bisa menghentikan serangan suku Ular Yin, kita akan memasuki masa damai. Jika Lu Ming bisa membangunkan leluhur kuno, dia pasti akan menghargai suku kita. Itulah dasar kebangkitan suku kami. Kata paman kedua Qi Yue, Qi Jintian. Benar, aku juga setuju dengan perkataan kakak kedua. Kata Qi Jinkong. Kakak kedua, pemimpin klan, kamu melebih-lebihkan Lu Ming. Ada banyak makhluk luar angkasa yang turun kali ini. Bagaimana Anda tahu bahwa Lu Ming adalah orang terpilih yang legendaris? Kita tidak bisa mempertaruhkan nasib ras kita pada kemungkinan kecil ini. Saat ini, kita harus berurusan dengan suku Ular Yin. Yang terpenting adalah melindungi suku kita. Gunung Emas Murni berteriak keras, menyebabkan banyak orang menganggukkan kepala. Bagaimana jika aku bisa menghancurkan suku Ular Yin? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar aula, menyebabkan jantung semua orang berdebar kencang. Mereka tidak bisa tidak melihat keluar aula. 3 sosok muda masuk, Lu Ming, Xian Yanxing, dan Qi Yue. Lu Ming adalah orang yang baru saja mengucapkan kata-kata itu. Yue, ini aula pertemuan klan kita. Bagaimana Anda bisa membawa 2 orang luar masuk? Gunung Emas Murni dimarahi. Tidak apa-apa. Klan kami sangat berhutang budi kepada Lu Ming. Kita bisa ikut berdiskusi. Qi Jinkong melambaikan tangannya, menyebabkan ekspresi Qi Jin San berubah menjadi jelek. Wajah Gunung Emas Murni menjadi gelap saat dia melihat ke arah Lu Ming. Lu Ming, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bisa menghancurkan suku Ular Yin. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Hahaha, kamu terlalu percaya diri. Anda hanya seorang penulis tingkat surga. Nak, tahukah kamu seberapa kuat suku Ular Yin?
Menggelikan, sungguh menggelikan. Gunung Emas Murni tertawa keras, memperlihatkan ekspresi mengejek. Hehe, aku ingat kamu bilang aku bicara besar sebelumnya. Bagaimana alam langit bisa menghancurkan formasi segel? Bagaimana aku memecahkannya pada akhirnya? Petik 2. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Wajah Gunung Emas Murni menjadi merah. Dia memang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu saat itu, tetapi kebenaran telah membuktikan bahwa perkataannya hanyalah omong kosong. Ini benar-benar berbeda dengan membuka segelnya. Suku ular Yin sangatlah kuat. Terdapat puluhan suku di wilayah tersebut. Bagaimana mereka bisa dihancurkan begitu saja? Petik 2. Gunung Emas Murni menegur dengan dingin. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Kata Lu Ming. Jika Anda punya cara, mengapa Anda tidak mengatakannya dan biarkan semua orang melihat apakah metode Anda layak? Kata Qi Jinsan. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika saya ingin mengatakannya, saya hanya akan mengatakannya kepada Bapak Bangsa. Kata Lu Ming. Kamu jelas-jelas mencoba mengulur waktu dengan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan? Teriak Gunung Emas Murni. Karena aku tidak mempercayaimu. Mata Lu Ming menjadi dingin. Apa, nak? Apa maksudmu dengan ini? Jika kamu berani memfitnahku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Gunung Emas Murni meraung. Baiklah, saudara keenam, kamu boleh pergi sekarang. Saya percaya pada Lu Ming. Saat ini, Qi Jin Kong berbicara. Suaranya mengungkapkan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya juga percaya pada Lu Ming. Saya juga percaya itu. Qi Jintian dan beberapa tetua klan berbicara satu demi satu. Qi Jin Kong dan beberapa tetua klan dengan otoritas tertinggi semuanya berbicara, dan yang lainnya langsung terdiam. Terima kasih atas kepercayaan Anda, senior. Pemimpin klan, bisakah kamu meminta yang lain pergi? Senior Jintian dan tetua klan lainnya bisa tinggal. Saya punya rencana untuk menghancurkan suku ular Yin. Kata Lu Ming. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Qi Jin Kong melambaikan tangannya dengan sikap yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ekspresi Gunung Emas Murni sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan hanya bisa mundur. Segera, hanya Qi Jin Kong, Qi Jintian, dan beberapa tetua yang tersisa di aula. Tentu saja, Qi Yue dan Xian Yanxing juga ada di sana. Lu Ming, apakah kamu punya cara untuk memusnahkan suku ular Yin? Secercah harapan muncul di mata Qi Jin Kong. Ia puas asalkan bisa menghentikan serangan suku ular Yin, apalagi menghancurkan mereka. Ketua, jika suku ular Yin menyerang suku macan tutul merah, apakah mereka akan menyerang dari langit atau dari tanah? Lu Ming memberikan jawaban yang tidak relevan. Tentu saja kami akan menyerang dari darat. Di udara, mereka akan dilindungi oleh panah kita, dan di udara, mereka tidak dapat membentuk formasi untuk bertahan. Jika mereka menggunakan jimat prasasti sepanjang waktu, mereka tidak akan mampu membelinya. Jika kita menyerang dari darat, kita bisa bekerja sama satu sama lain. Satu orang akan mengendalikan boneka itu, dan orang lain akan menuliskan formasi prasasti untuk memblokir anak panah kita. Pada saat yang sama, mereka juga dapat menembakkan kembali anak panah. Qi Jin Kong menjelaskan, itu bagus. Jika saya memiliki cara untuk memutuskan hubungan antara masyarakat suku ular Yin dan boneka, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan suku ular Yin? Lu Ming tersenyum. Apa? Putuskan hubungan antara masyarakat suku ular Yin dan boneka. Mata Qi Jin Kong menyala dengan cahaya yang menyala-nyala. Yang lainnya juga sama. Jika itu masalahnya, suku kita akan mampu memusnahkan suku ular Yin dengan pasukan boneka kita. Mata Qi Jin Kong bersinar saat dia menatap Lu Ming. Jika mereka benar-benar bisa memusnahkan suku ular Yin, reputasi suku macan tutul merah pasti akan melambung tinggi, dan kekuatan mereka juga akan meningkat pesat. Itu bagus. Saya mengetahui sebuah formasi yang dapat memutus hubungan antara musuh dan boneka begitu mereka memasuki formasi. Selama kita mengatur formasi di luar kota kuno, suku ular Yin akan terbunuh jika mereka menyerang. Lu Ming tersenyum percaya diri. Ada formasi yang menakjubkan. Qi Jin Kong terkejut. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, bukankah hubungan klan kita dengan boneka akan terputus jika mereka menyerang? Tidak apa-apa. Saya memiliki teknik pengendalian boneka kecil di sini. Setelah menggunakannya, Anda tidak akan terputus dari bonekanya dengan formasi seperti itu.
Apalagi teknik kecil ini sangat mudah dipelajari, dan bisa dipelajari dalam beberapa jam. Lu Ming mengeluarkan tablet giok dan menyerahkannya kepada Qi Jinkong. Pemimpin klan bisa mengajarkan teknik kecil ini kepada beberapa orang kepercayaannya, tapi tolong jangan jelaskan penggunaan teknik ini. Akan merepotkan jika tersiar kabar. Bagus, bagus, haha. Qi Jinkong mengambilnya dan tertawa gembira. Yang lainnya juga bersemangat. Tidak ada waktu yang terbuang, saya akan pergi dan menuliskan formasi prasasti yang hebat sekarang. Namun, Ketua Klan, sebaiknya kau mengawasi Tetua Gunung Emas Murni. Lu Ming berkata seolah dia menyiratkan sesuatu. Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Mata Qi Jinkong berkedip saat dia memikirkan sesuatu. Lu Ming mengangguk dan pergi bersama Xian Yanxing dan yang lainnya. Bab 712 Perang dimulai. Tentu saja formasi ini diberitahukan kepadanya oleh Dandan. Itu memang misterius dan merupakan formasi kuno yang telah punah. Namun, ada kelemahan dalam susunan besar semacam ini. Terlalu rumit untuk dituliskan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak mungkin untuk mengaktifkannya secara instan. Apalagi hanya berguna untuk melawan boneka, sehingga perlahan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Namun, itu masih tepat untuk saat ini. Setelah berjalan keluar dari gerbang kota barat, Lu Ming mulai menulis. Satu demi satu, prasasti rumit itu tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Seiring berjalannya waktu, suku Macan Tutul Merah mulai menarik kembali pasukannya untuk menjaga markasnya. Suku Ular Yin juga mulai mengumpulkan sejumlah besar orang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Suku-suku lain semuanya mengamati pertempuran itu. Sekalipun suku Ular Yin dapat menghancurkan suku Macan Tutul Merah, mereka akan menderita kerugian. Suku-suku lain secara alami akan duduk di gunung dan menonton. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ketiga, Lu Ming, Xian Yanxing, Qi Yue, Qi Jinkong, dan yang lainnya berdiri di tembok kota. Ada orang di mana-mana di tembok kota. Di langit di atas kota kuno, banyak orang memanggil boneka mereka dan duduk telentang, melayang di langit. Mereka di sini. Tiba-tiba terdengar suara Qi Jinkong. 3 boneka ular besar terbang ke arah mereka dari langit. Mereka adalah Yin Buhai dan kedua tetua suku ular Yin. Lebih banyak lagi tentara suku ular Yin yang menunggangi boneka ular raksasa dan mengikuti tanah ke belakang. Yin Buhai dan kedua tetua klan berhenti di langit beberapa mil jauhnya. Nak, kamu membunuh anakku. Yin Buhai memandang Lu Ming dan berkata dengan suara dingin dan tidak berperasaan. Benar, dia harus mati. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Bagus, sangat bagus. Wah, aku bersumpah akan membuatmu menderita siksaan paling menyakitkan di dunia. Aku akan membuatmu menghadapi dilema hidup dan mati. Matanya sangat gelap, seperti mata ular berbisa. Lalu, dia melihat ke arah Jin Kong Qi dan berkata, Jin Kong Qi, sepertinya kamu tidak ingin menyerahkannya. Apakah kamu berencana menguburkan seluruh suku Macan Tutul Merah bersama anak ini? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya. Kata Qi Jin. Sikapnya jelas. Bagus, sangat bagus. Nampaknya Anda sudah melupakan harkat dan martabat suku ular Yin setelah beberapa tahun tidak menaklukkannya. Kalau begitu, suku Macan Tutul Merah akan dihancurkan. Suara Yin Buhai menyebar jauh dan luas. Begitu dia mengucapkan kata, Dangmi, teriakan perang yang memekakkan telinga terdengar dari belakang. Membunuh. Hancurkan suku Macan Tutul Merah hingga rata dengan tanah. Bunuh semua pria, tapi tinggalkan remaja putri. Anggota suku ular Yin berteriak sambil mengendalikan boneka ular raksasa itu untuk mengikuti tanah dan bergegas menuju kota kuno suku Macan Tutul Merah. Ada terlalu banyak orang, setidaknya 20.000 boneka ular raksasa, dan masing-masing 2 orang duduk di atasnya. Yang satu mengukir formasi pertahanan, sementara yang lain mengendalikan boneka dan menembakkan panah pada saat yang bersamaan. Mereka terkoordinasi dengan baik. Siapkan busur dan anak panah. Qi Jin melambaikan tangannya. Seketika, puluhan ribu orang memasang anak panahnya. Api. Qi Jin melambaikan tangannya lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sejumlah besar anak panah ditembakkan ke arah tentara suku ular Yin. Setiap panah memiliki tanda di atasnya. Ada rune eksplosif yang kuat, serta rune Gale yang dapat meningkatkan kecepatan dan penetrasi. Lebih dari 10.000 anak panah menutupi langit.
Pasukan suku ular Yin mulai bersinar dengan rune dan formasi. Penghalang cahaya muncul satu demi satu, menutupi boneka dan manusia. Pada saat yang sama, sebagian pasukan suku ular Yin juga menarik busur dan menembakkan anak panah ke arah suku macan tutul merah. Pada saat yang sama, tetua Gu dari suku macan tutul merah juga mengaktifkan formasi prasastinya. Ledakan, ledakan, suara ledakan bergema tanpa henti, dan tanah terus bergetar dan bergetar. Pertarungan semacam ini adalah pertarungan antar alkemis, yang benar-benar berbeda dari pertarungan antara pasukan prajurit. Namun, momentumnya tidaklah kecil. Namun, suku ular Yin memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak ahli. Mereka terus maju dan menembakkan anak panahnya. Suku macan tutul merah sudah dirugikan. Panggil boneka-bonekanya dan bersiaplah untuk pertempuran hebat. Perintah Qi Jinkong. Perisai cahaya pertahanan yang dibentuk oleh formasi prasasti besar di kota kuno itu bergetar terus-menerus. Itu tidak akan bertahan lama. Lebih banyak boneka citah muncul di tembok kota dan di langit. Pasukan suku ular Yin semakin dekat. Jaraknya hanya beberapa mil dari kota kuno suku macan tutul merah. Lu Ming berdiri di tembok kota, pandangannya menyapu ke kejauhan. Sudah hampir waktunya. Tiba-tiba, Lu Ming bergumam. Tangannya bersinar dengan lampu hijau dan dia mulai menulis di udara dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi susunan prasasti besar dan terbang ke tanah di luar tembok kota. Formasi hebat, bangkit. Lu Ming berteriak. Bas. Pada saat ini, seluruh tanah tampak bergetar. Kemudian, banyak prasasti muncul di tanah. Satu demi satu formasi, tidak diketahui berapa total jumlahnya, tetapi mereka mencakup area seluas 30 mil panjang dan lebarnya. Ya, Lu Ming menghabiskan 3 hari dan melakukan yang terbaik untuk membuat susunan besar dalam radius 30 mil. Hampir seluruh pasukan ular Yin tertutup kabut. Saat ini, suku ular Yin sedang gempar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa mengendalikan bonekanya? Saya juga. Sepertinya hubunganku dengan boneka itu telah terputus. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan mencoba. Aku juga tidak bisa mengendalikannya. Segala macam tangisan ketakutan terdengar. Mereka yang awalnya hanya membantu susunan tulisan juga memanggil bonekanya sendiri, tapi hasilnya sama. Semuanya terputus dari bonekanya. Puluhan ribu boneka ular raksasa itu seperti batu, berdiri tak bergerak. Bunuh, bunuh, pasukan boneka, bunuh. Melihat ini, mata Qi Jinkong berbinar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dia memimpin dan bergegas keluar kota. Mereka yang diam-diam diajari dan mengembangkan teknik pengendalian boneka yang diajarkan Lu Ming kepada mereka semua mengikuti Qi Jinkong. Mereka menaiki boneka citah dan bergegas keluar. Pasukan ini berjumlah total 8.000 orang, dan masing-masing memiliki boneka citah. Mereka adalah elit sejati dari suku macan tutul merah. Awalnya hanya ada 8.000 orang, tetapi suku ular Yin telah mengirimkan 40.000 elit. Mereka bukan tandingan suku ular Yin. Namun kini, ia tidak bisa mengendalikan boneka suku ular Yin. Dia hanya bisa menggunakan prasasti dan rune untuk melawannya. Perbedaan kekuatan tempurnya tidak diketahui. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara memiliki boneka dan tidak memiliki boneka. Qi Jinkong memimpin pasukannya yang berkekuatan 8.000 orang dan menyerang pasukan suku ular Yin. Seketika, segala macam lolongan dan jeritan naik dan turun. Sepihak, sepenuhnya sepihak. Meski suku ular Yin berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun tetap saja itu hanya sepihak. Tanpa boneka, mereka kehilangan senjata terkuatnya. Adapun suku macan tutul merah, mereka mengendalikan boneka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Boneka-boneka itu tidak takut sakit atau mati. Mereka dengan marah menyerang ke depan, mencabik-cabik anggota suku ular Yin satu demi satu. Darah berceceran di seluruh tanah.